sahabat Rica, ketemu lagi sama Caca. Dan sekarang ada anggota baru, ada baby Xavier tuh. Nah, berhubung Ricky lagi nggak ada di rumah dan kakak-kakak aku yang baik hati ini nih pada datang ke sini, ada Kak Dion, ada Kak Jimmy, katanya mau ngobrol-ngobrol sama aku gimana perasaannya setelah menjadi ibu. Nah, kita langsung aja tanya jawab karena banyak banget juga yang nanya gitu sama aku gimana perasaannya. Nah, kita langsung kupas aja di sini. Oke? Kita langsung pertanyaannya ke Jimmy. Pertanyaan pertama apa ya, enak ya? Kita nih kepo ya. Awal pertama Ricky sama Caca ketemu tuh siapa yang nembak duluan? Oh, jadi ini kita bahas dari awal dulu dong, dari awal dulu. Ya nggak mungkin cewek lah, masa cewek iya kan? Pasti Ricky duluan. Tuh dedinya nanti. Tuh dulu ya. Ricky duluan lah. Lagian maksudnya aku juga waktu itu sempat punya pacar dulu. Nah, ketemu sama Ricky itu aku masih sama pacar yang lama. Terus aku putus. Ricky-nya ngedeketin, akhirnya ya begitu wakacipuy itu wakacipuy. Tapi nggak pelarian kan? Enggak lah. Gosip nih, enggak lah. Karena yang ini udah beres, nah baru Ricky ngedeketin. Oh, gitu. udah ngelupain ya. Bukan diberesin gara-gara Ricky kan? Enggak, fitnah. Enggak lah. Oke, kita lanjut pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua itu ada mau tanya kan? Skip dulu. Apa? Gua fokus sama kamera. Oh iya, fokus sama kamera. Ngeles aja. Nah, ini kan Caca sama Ricky kan anak pertama ya. Nah, pas pertama kali tahu bahwa Caca tuh hamil itu tuh kan pasti Caca kan? Perasaannya tuh gimana sih? Perasaannya tuh bener-bener nggak percaya sih, karena kan 3,5 tahun Caca menikah sama Ricky. Jadi cuma 1 tahun doang tuh, kayak telat dikit pakai test pack, telat dikit pakai test pack. Tapi pas udah lebih dari setahun, kayak udah nggak mau gitu, karena kayak hopeless, terus kayak yang nanti gagal lagi gitu. Tapi pas hari itu abis sakit semingguan, ada orang yang bilang kalau misalnya kayaknya kamu hamil deh, coba test pack. Terus kayak yang udahlah nggak usah ngasih harapan gitu, karena yang ada nanti aku berharap, Ricky berharap, pada akhirnya hasilnya nothing gitu. Tapi ternyata karena Ricky penasaran, kayaknya iya deh, dia aku tuh soalnya sakitnya nggak jelas, kayak tipes juga iya, tapi nggak sakit juga iya, tapi mual, tapi ya kayak gitulah pokoknya. Akhirnya test pack, pas dilihat garis 2, karena aku lihat duluan, jadi kayak aku pikir ini beneran apa enggak sih, apa alatnya rusak, karena seumur umur ya kalau syuting doang kan Kak. Kalau syuting doang bisa lihat kalau itu garisnya 2, baru saat itu doang ngelihat garisnya 2, terus kayak ya Allah yang bener, sampai aku pakai test pack beberapa kali gitu, karena biar yakin itu tuh bener apa enggak gitu loh. Sampai akhirnya liatin ke Ricky, terus kita nangis-nangisan di berdua. Kan ada videonya di YouTube kan? Iya, di Instagram juga ada. Berarti Ricky yang lebih peka ya daripada Caca yang hamil ya? Iya, karena dia juga penasaran. Karena dibilang sama temennya kayaknya hamil deh Caca, kayak gitu. Terus kita kayak yang nggak mungkin lah, soalnya kita juga belum ada tanda-tanda atau apa. Tapi ternyata alhamdulillah hasil karya anak bangsa. Hasil karya produksi perusahaan ya kali ya. Siapa sih yang ngasih nama ini BBX? Artinya juga kan? Artinya, Xavier ini, jadi gini loh, Xavier itu artinya seseorang yang cerdas, seseorang yang menerangi keluarganya, berwajah tak cerah kayak gitu. Nah, Xavier ini pilihan Ricky. Kalau aku sukanya Shaquille. Shaquille itu artinya laki-laki berwajah tampan, karena aku pengen anak aku tuh ganteng kayak gitu. Dan Perdana itu ya nama bapaknya. Perasaan Caca pas pertama kali itu kan biasanya kan kalau lahiran tuh kan pasti akan meluk orang tua ya dulu. Perasaan Caca saat pertama kali meluk si Xavier ini apa sih yang dia ada di pikiran Caca sama Ricky tuh? Ini yang lucu sih Kak Jim. Jadi kalau Ricky pas pertama Xavier ini keluar nih, dia langsung, karena ada perintah dari mertua, pokoknya kalau pertama lahiran
lihat jenis kelaminnya, lihat kesempurnaan badannya, dan ingetin mukanya. Karena apa? Karena takut dituker katanya kalau di rumah Drama sakit. banget ya. Iya, berasa di sinetron banget kan. Tapi memang bener, Ricky lakuin itu. Pas ditaro, Ricky langsung lihat, karena kan kalau umat Islam harus ngazanin kan kak. Dia lihat dulu, lihat jarinya ada 5, kakinya ada 5, badannya sempurna, wajahnya dia tatap, jenis kelaminnya dia oke, oh ini laki-laki. Terus dia baru azanin, alhamdulillah sempurna gitu kan. Dia azanin. Nah yang bedanya sama aku, ini lucu banget sih. Jadi pas bayinya kan harus dikedadain gitu ya, supaya kedekatan antara anak dan ibunya gitu. Pas aku lihat, ya Allah anak aku cakep nggak ya, anak aku cakep nggak ya gitu. Jadi aku gagal fokus. Pas lihat, anak gue cakep. Terus anak gue putih, terus rambutnya bagus segala macem. Jadi kayak gagal fokus gitu. Ricky pas aku ceritain malah ngakak-ngakak, kenapa kamu malah mikirin tampan apa enggaknya sih gitu, ganteng apa enggaknya, bukannya lihat sempurnanya. Tapi alhamdulillah ya, mudah-mudahan gantengnya itu luar dalam gitu. Tapi kalau dilihat dari orang tuanya auto tampan ini mah. Udah tampan. Tapi Bapak menurut Caca, tampan. miripan Caca apa miripan Ricky nih? Nah itu loh kak, banyak yang bilang miripan Caca atau miripan Ricky. Itu harusnya netizen atau kalian deh yang nilai. Menurut Caca mau mirip siapa nih maunya? Kalau kata aku sih ini bapaknya banget ya. Dari kulitnya bapaknya nih putih, karena kalau aku kuning langsat. Kalau Ricky tuh putih, dia putih. Terus rambutnya tuh tebel banget gitu loh, ada jambangnya, kece banget. Ya ampun. Terus hidungnya tuh kayak Ricky. Jadi sebenarnya alhamdulillah mancung. Cuman bawahnya tuh kayak hidung Ricky. Tapi kalau masalah mata sama bibir itu aku, kalau aku lihat. Itu aku. Berarti mamanya nggak mau kalah ya, ada mirip juga ya? Ya iya dong, masa harus mirip tetangga? Jadi bagi dua lah, yang penting antara mirip Ricky, mirip Caca, pokoknya harus mirip dua-duanya, ya kan? Masa mirip Ricky doang? Nggak terima dong. Ricky doang ini. Nggak bisa Ricky dong. Nggak bisa dong. 9 bulan aku yang ngandung, masa miripnya sama Ricky? Tapi nggak apa-apa. Bapaknya cakep ini, ya kan? Jana pas setelah Zabiar lahir, planning ada mau nambah? Hajar. Nah, hajar karena gini, maksudnya ya Bismillah, mudah-mudahan ini kan anak ini kan 3,5 tahun. Kita nggak pernah tahu istilahnya rezeki Allah yang ngatur. Siapa tahu habis beres ada syakwil, nggak lama hamil lagi, alhamdulillah banget. Justru kalau orang nanya mau berapa anaknya, kalau bisa sebanyak-banyaknya, cuman karena aku sesar, kemungkinan cuma 3 atau 4 katanya kayak gitu. Tapi mudah-mudahan, wallahualam, siapa tahu bisa lebih atau gimana. Makanya nggak nunda lagi sih, insya Allah. Berarti nggak mau nunda-nunda lagi ya? Enggak lah, insya Allah, mudah-mudahan. Ya, biar cepet dapet ade ya. Dapat adik baru. Baru lahir. Yang cewek pasti ya? Iya, mudah-mudahan cewek. Kalau bisa kembar lebih baik kan kayak Amin, gitu. amin. Kalau cowok lagi nggak apa-apa. Yang penting kan maksudnya anaknya udah ada berapa kayak gitu. Jadi kan ya maksudnya anak itu kan rezeki, aset buat kita ke depannya kayak gitu. Ya, ini kan nunggunya lama banget kak. Jadi kalau misalnya nunda-nunda lagi, takutnya nanti malah ketunda lagi lama gitu. Nah, ada mau tanya lagi nih, Caca. Ketika kan Caca kan lahiran sesar nih. Ketika Ricky kan dampingin, ada momen-momen yang Caca ingat nggak ketika Ricky dampingin Caca? Oh ada banget. Ricky tuh sebenarnya dia tuh takut sama darah. Dia pernah cerita sama aku kalau dia pernah ngerekamin sepupunya itu lagi sunatan. Jadi disuruh ngerekam, tapi pas dia ngerekam, dia awalnya still nih kayak Kadion nih, udah mulai goyang nih Kadion. Udah pegel ya? Udah mulai pegel nih. Jadi dia pas ngeliat darah itu dia kelingan, terus dia akhirnya angkat tangan. Saya menyerah gitu. Terus aku bilang, nah terus kalau aku lahiran gimana? Itu kan darah, iya kan? Lahiran itu kan banyak darah segala macam. Terus akhirnya ngobrol sama dokter. Enggak kok, kalau misalnya nanti lahiran kan kita ditutup gitu setengah badan. Jadi papahnya atau papinya tuh di samping kita ya, suami di samping kita. Enggak lihat langsung prosesnya gitu kayak gitu. Akhirnya yaudah deh aku mau. Nah, karena satu dan lain hal
akhirnya Caca memutuskan untuk sesar kayak gitu. Ya sedih sih sebenarnya, pengennya normal. Pas sesar itu lebih cepet, dan Ricky malah kayak, hah kok cepet banget sayang, nggak sampai 5 menit gitu loh. Karena mungkin ternyata kalau misalnya sesar itu memang harus cepet gitu loh, karena kan namanya kita di black gitu ya, jadi nggak boleh lama-lama ngebukanya segala macam. Jadi Ricky masuk ruangan, baru megang tangan aku, kamu tenang sayang, sekarang aku udah sehat. Kan sempet sakit kan waktu itu, aku udah sehat, sekarang aku dampingin kamu berdoa, mudah-mudahan anak kita lancar semuanya, segala sesuatunya sempurna, amin. Baru begitu udah langsung diangkat, Pak, Bu, ini anaknya udah lahir. Hah? Udah lahir, nggak berasa gitu loh. Saking karena kan dibius setengah badan gitu. Dan Ricky bilang, alhamdulillah aku nggak lihat darah. Kebetulan anaknya juga bersih banget, alhamdulillah. Jadi dia senang sih ngelihat Xavier. Pertanyaan terakhir, harapannya buat Xavier, apa Caca pengennya, apakah dia juga menjadi seorang aktor seperti ibu bapaknya atau beda nih? Ricky pengennya apa, Caca pengennya apa? Itu yang ditanyain orang-orang. Ini baru lahir, Pak, baru lahir. Terus udah ditanyain mau jadi apa, mau entertain apa, mau jadi apa gitu. Tapi lucu, jadi mertua sama Ricky karena ada kakak juga polisi, pengennya nih anak jadi polisi. Tapi aku nggak tahu sih, maksudnya dia sukanya apa aja. Kalau misalnya mau jadi entertain, kata Ricky boleh jadi entertain. Tapi kalau bisa jadi penyanyi atau jadi host kayak gitu. Jadi kerjanya itu nggak terlalu capek gitu loh kayak gitu. Tapi kita nggak pernah tahu kan rezeki anak gitu. Siapa tahu dia ternyata sukanya jadi dokter atau jadi apa kayak gitu. Aku sih nggak ngehalangin aja. Cuman ya mungkin pertanyaan orang mau jadi entertain atau enggak, selama dia suka silahkan. Karena kan alhamdulillah nih ada banyak endorsan untuk dia nih. Jadi aku pikir oh memang mukanya apa sih, kamera face banget gitu loh. Jadi bener-bener ya aku sih bersyukur karena ya harapan aku anak aku ganteng, alhamdulillah menurut aku sih ganteng. Instagramnya apa nih? Instagramnya nih kan? Nah, aku baru bikin Instagram anak aku sesuai namanya, Xavier Shakwil Perdana. Jadi di follow ya, oke? Nah, nanti follow juga Instagram aku, Instagram Ricky, karena bakal banyak banget cerita tentang aku, tentang Ricky, dan juga tentang anak aku. Oke, kalau gitu sampai ketemu lagi di... Mau nanya dulu. Apa? Itu ada apa aja sih tuh di dalam, kok ada kaca, ada Quran. Oh, gagal fokus. Nah, ini nih, oke aku jelasin nih. Ini nih kan tempat tidur di sini biar kalau tamu tuh pada ini apa namanya ngelihatnya nggak susah gitu. Nah, dimulai dari sini. Ini nih murotal, jadi tiap mau tidur kayak gitu aku selalu puterin murotal biar dia denger ayat-ayat suci Al-Quran, karena seperti papinya bilang mudah-mudahan jadi hafiz Quran, amin. Terus ini ada Al-Quran, jadi kadang-kadang kalau malam dibacain sama Ricky, dibacain sama aku kayak gitu. Ini juga ada namanya nih, Ricky Perdana kayak gitu. Terus kalau ini sih boneka, nah ini nih yang unik nih. Ini ada cermin nih, ada cermin. Kenapa cermin? Aku juga nggak tahu. Katanya orang Sunda kalau misalnya pakai cermin, jadi kalau ada ini nggak tahu ya, setan atau yang ngeganggu atau yang ngegoda, dia ngaca sendiri, itu dia takut sendiri gitu loh. Takut sendiri, akhirnya dia balik lagi. Ini bener apa enggak sih? Aku juga nggak ngerti. Bener sih itu Kak, katanya. Pantesan si Jimmy jarang ngaca. Iya pokoknya gitu. Jadi biar jauh-jauh dari anaknya kayak gitu. Nah terus ini ada Yasin. Nah ini yang harus ada di dekat Xavier, karena aku pengen Xavier itu inget sama yang taknya, eyangnya, ya papanya Ricky almarhum. Jadi kan kalau yang T-nya ketemu, kalau omanya dari opa udah ketemu mama papa aku, yang T itu mertua. Nah ini almarhum mertua cowok aku, jadi biar selalu ngejagain. Cowok apa biar suami? Mertua cowok, mertua aku, Oh. mertua aku. Jadi ini papanya Ricky almarhum. Terus ada boneka lagi kalau itu. Nah ini nih, nah ini
ini aku benar-benar nggak tahu sih. Ya maksudnya mungkin memang dari dulu memang begitu sih ya. Nih, ini nih apa ya? Kayak kantong gitu. Cuman ada bahasa Sundanya aku lupa apa. Nah, isinya. Nah, ini dari dulu aku hamil itu aku selalu bawa ini. Iya benar itu Jadi ada selalu. iya, ini aku nggak tahu ya, cuman ada di Sunda atau di mana. Ini justru aku taunya dari mertua aku. Ada gunting kecil, ini ada panglai, aku nggak tahu ya bahasanya apa sih, nggak ngerti deh. Terus ada bawang putih. Nah ini ada penitinya juga. Dan ini nih kalau sekarang kan ini biasanya aku pakai nih pas aku hamil. Nah kalau yang ini tali pusernya adek. Nah ini tali pusernya adek, terus disatuin kayak gini, dimasukin ke kantongnya, dan harus selalu katanya di dekat adek, katanya gitu. Aku juga nggak ngerti sih di sini. Terus sebenarnya di dalamnya ada uangnya. Jadi kalau ada orang nyecep atau ngasih gitu, biar pancingan, biar banyak rezekinya. Tapi wallahu alam, wallahu alam. Cuman ya sebagai anak cuman ngikutin saran dari orang tua. Ini taunya dari mertua aku, dari mama aku juga. Jadi gitu deh. Paham? Oke. Iya, jadi kayak gitu aja sih. Maksudnya ya doain aja ya, mudah-mudahan Safiar jadi anak yang soleh, hafiz Quran, yang baik dan berguna untuk semua, mau keluarganya, teman-temannya, teman-teman di medsos juga. Pokoknya doain yang terbaik buat Safiar. Kalau gitu sampai ketemu lagi di apa? Vicky Perdana Channel. Iya dong, semangat tuh. Semangat. Vicky Perdana Channel di sini, bye. Assalamualaikum.